Nanti Bapak dekati anggota DPR, DPD, kemudian gubernur, dan semuanya harus disosialisasikan. Kalau itu aku tahu udah capek orang Simiduk. Ya gitu, masalahnya di sini Bang Halis, aku juga melihat ketika Abang tadi dalam preambul mengatakan bahwa kembali membuat lapangan mereka itu seperti dulu, ya. Yang seperti dulu itu adalah ramah lingkungan, ya, pohon-pohon, rumput segala macam. Apakah itu yang mau kutanya itu? Apakah itu mau dijaga atau mau dibuang? Ada satu yang di Bang Mido, ada basement di bawah lapangan rumput itu. Nah, basement itu untuk apa? Untuk parkir. Tadi Mido mengatakan itu untuk menampung para penjual. Tenan, ya. Para pedagang. Nah, apa gambar yang kita mau itu apa? Apakah dalam revitalisasi itu, karena dia bukan renew, membuat yang baru, tapi memvitalkan yang sudah ada dulu. Yang sudah ada dulu itu mana? Apakah itu udah ada kesepakatan antara instansi bahwa di Medan ini kita mau bikin begini deh. Dengan mewakafkan tidak hanya 20-30% RTH, tetapi juga kalau bisa kita dulu di situ membaca-baca komik, sampai tertidur kita di atas rumput tuh. Nah, apakah itu yang mau kita revitalisasi? Kita kembalikan ke hal-hal begitu. Aku mau tahu dulu pandangan ke pengamat lingkungan nih, si Jaya. Tapi takut aku di lingkungan tetangganya ini kan barangkali. Dia cuma. Ya, coba kau bagaimana pemikiran kau tentang apa yang akan diinginkan oleh koalisi Miduk CS nih? Ya, kan tiba-tiba kita itu ingin jadi cagar budaya. Itu memang ditetapkan sebagai cagar budaya. Sekarang maunya wali kota itu mengundang semua unsur masyarakat yang menurut kalian cagar budaya itu apa? Mau kita apakan ini, kita isi dengan apa? Maunya itu. Jadi koalisi juga ingin dikembalikan ke cagar budaya. Setelah cagar budaya, kita isi apa yang diminta oleh cagar budaya, apa peraturan yang ada, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang diinginkan oleh koalisi. Bukan tiba-tiba di-drop, bangun ini, revitalisasi. Yang revitalisasi itu dulu itu tempat jual koyo, tempat jual misop. Apakah itu yang divitalkan kembali, Itu yang bertanya. Memang tiba-tiba ada bangunan di atas. Kalau bagi aku bangunan di bawah nggak ada masalah. Karena Ueno, Ginza, Tokyo itu kan bangunan di bawah tanah sampai berapa tingkat ke bawah itu. Kalau kita lihat di Malaysia juga begitu, nggak ada masalah di bawah tanah itu. Tapi sebenarnya kalau memang mau membangun segala macam, aku tawarkan itu daerah Sambu itu 300 hektar itu mau jadikan apa? Nggak ada yang gubris. Jadi pembangun di Medan ini hanya berpikir kalau ada tempat jadi duit. Ada tempat yang mahal duitnya mereka nggak mau. Itu coba lihat dari mulai jalan Sutomo sampai Irian Barat, sampai jalan Bangka itu kan 300 hektar tuang kosong. Itu dijadikan apa? Nggak ada yang mau gubris pun. Kenapa misi lapang merdeka diperebutkan? Itu masalahnya. Pak Jaya, pikiran Pak Jaya ini bagus sekali. Cuma kan memang perlu diajak yang lain. Saya aja baru dengar. Bagaimana nanti udah lama DPR? Ini Bang. Udah lama. Anggota DPR-nya nggak berpikir begitu. Aku udah pernah, aku wawancara, nanti aku telepon Firma Bang. Anggota DPR-nya sebagai pendukung Bobi menyatakan, kami apapun dibutuhkan wali kota, kami dukung. Mau uang, mau apa. Tahu Bang, tahun lalu tuh silpanya 1,3 triliun. Itu artinya DPR nggak berfungsi. Kalau tidak DPRD-nya tidak jalan, Bapak cari aja orang dekatnya Bobi. Jadi bertemu dengan Bobi. Nggak ada sekarang orang Medan, nggak ada yang dekat Bang. Orang Jakarta itu aja, semua bangunan di Medan itu sekarang Jakarta punya kok. Tanya aja Bang Midu, siapa yang punya? Siapa yang mengkonsep itu Lapangan Merdeka Revitalisasi? Siapa yang diketahui oleh koalisi? Coba sampaikan dulu siapa yang terlibat di dalam itu. Ya, udah ada blueprintnya. Udah siap semua. Belawan itu tanggul juga udah siapkan semua. Ini udah siap. Khusus untuk lapangan merdekanya sudah ada. Sudah ada semua. Tanya Midu lebih tahu. Coba terangkan dulu apa yang sudah mereka punya. Jadi tentang keinginan masyarakat yang selama ini kita klaim ya, koalisi yang maju itu ya. Apa yang dibilang Bang Jaya tadi dan juga yang sudah disampaikan yang ditanya Bang Kalis, kita udah pernah nuliskan juga Bang di Waspada Bang. Sebenarnya kita bilang setelah wali kota menetapkan Lapangan Merdeka menjadi cagar budaya,
Dikumpullah ini para pemangku kepentingan ini dan para ahli. Disepakati lapangan Merdeka ini sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, seperti apa harusnya. Kita tuliskan bersama-sama menjadi kesepakatan. Setelah itu menjadi sebuah kesepakatan, namanya yang biasa kita dengar kerangka acuan kerja atau term of reference itu, TOR, baru ini dikasih kepada arsitek mengerjakan. Tetapi nampaknya Pak Wali ini tidak melirik apa yang sudah disampaikan oleh koalisi yang mewakili masyarakat atau warga Medan ini, Bang. Dia langsung ambil jalan cepat. Makanya kemarin waktu ketemu sama Pak Prof. Usman Peli, dia pun membaca, sama seperti bacaan kita, Bang Jaya. Pak Wali ini ngambil jarak dengan warganya sesungguhnya, Bang. Terlalu jauh dia buat jarak dia ini sekarang. Secara teknis ya, Bang ya, para media saja pun, Bang, dan para masyarakat itu dia, Bang, deketin dia itu betapa sulitnya, Bang, dengan ada Pas Pampres. pas pampres gitu. Akhirnya dia tidak bisa lagi menangkap apa sebenarnya pemikiran-pemikiran aspirasi masyarakat yang genial ini gitu. Dia terlalu udah, mungkin kita pun nebak nih opini, terlalu dipagari sudah, Bang. Yang bahasa Bang Jaya tadi, ini sudah ada tim-tim dia yang nggak tahu kita presentasinya bisa-bisa bukan anak Medan lagi nih yang dominan gitu. Jadi dia udah, yang ngisi dia itu udah sangat jauh apa yang diinginkan oleh warga dengan apa yang diinginkan oleh tim yang di sekeliling dia ini gitu. Akhirnya membuat desain ini, Bang, yang sekarang sudah dia selesaikan melalui arsitek namanya Suardi Suartono ini udah selesai memang. Tetapi kita kan belum mendapatkan ini didesain. Mana dia dokumennya? Makanya saya bilang nanti kita jadi opini. Ini pemenang kontraktor sudah ada. Tanggal 22 Juni sudah keluar pemenang kontraktor pelaksana. 26 Juni desain sudah final. IMB sudah keluar tanggal 6 Juli. Tanggal 7 Juli peletakan batu pertama. Jadi secara administrasi nampaknya ini sudah berjalan, tapi karena kita tidak merasa bahwa itu benda itu kita confirm, kita anggap ini seremoni masih, Bang. Gitu, Bang. Yang tadi itu kan, Bang, bahwa ada tenan di bawah, ada tempat studio, mau dibuatnya, Bang, bioskop, Bang, ke bawah. Bioskop aja yang ada kian dipunahinya kan, Bang. Ini mau buat bioskop pula lagi ke bawah, dia ke dalam. Ya kan, yang aneh-aneh gitu kan. Dibuatnya lagi parkir ke tengah kota ini, Bang, 400 unit, Bang. Padahal kita sudah menghindari seperti yang dibilang oleh Pak Burhan tadi gitu loh. Jadi ini masih banyak simpang siur. Tetapi nampaknya tim di sekeliling Pak Wali tidak melihat, semoga lah ya melalui yang pembicaraan kita pagi ini, apalagi Pak Bahar, nanti Bang Is dan lain-lain bisa sampai ini ke telinga Pak Wali, supaya dibentuknya ada tim ad hoc untuk menampung ini sebenarnya. Dikasih pertimbangan ulang lagi gitu, didudukkan ini. Sebenarnya maunya ini atau menurut Undang-Undang Cagar Budaya ini seperti apa kita harus lakukan ini lapangan Merdeka ini. Tapi Pak Miduk, saya potong dikit. Jangan lupa menyebut Bang Halis. Dia dekat ke sini. Ya. Dia yang punya wilayah awal ya. Betul. Iya. Ada di dalam benak saya kan begini tuh, Bung Bahar, Bung Miduk ya. Ya kalau tadi Anda mengatakan bahwasanya planningnya sudah sempurna kayaknya, sampai sudah dibentuk atau ditunjuk seorang arsiteknya untuk membangun itu. Artinya tanpa kita langsung tak langsung, koalisi mau tak mau terpaksa harus setuju bahwasanya tidak semuanya apa yang kita inginkan menjadikan lapangan Merdeka itu sebagai lapangan terbuka itu tidak lagi tidak terlaksana seperti diinginkan oleh koalisi. Bukan lapangan terbuka, Bang Halis, cagar budaya. Bukan Cagar budaya kan enggak oke. Diakui sudah cagar budaya, yang udah oke. diinginkan sebagai cagar budaya. Ya, bukan. Dia kan tadi kan Miduk mengatakan kalau cagar budaya sudah oke. Tapi menginginkan kembali bahwa lapangan Merdeka itu pada posisi semula sebagai suatu lapangan terbuka yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kan begitu ya, Miduk ya. Itu yang saya pertanyakan.
Artinya kalian sudah setuju lah dengan kondisi ini kan begitu. Suka tak suka. Yang paling kita inginkan adalah wali kota bisa memfasilitasi pandangan-pandangan masing-masing ahli, Bang. Karena kita pun nggak mendiktekan juga. Ahli transportasi bicara seperti apa, ahli cagar budaya bicara seperti apa, ahli lingkungan bicara seperti apa, ahli perkotaan bicara seperti apa. Inilah mekanisme seperti ini harusnya kita bangun terhadap infrastruktur atau fasilitas-fasilitas publik gitu loh. Ini kan lapangan Merdeka ini satu case saja, Bang. Pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya, wali kota terlalu mengintervensi semua hal. Aspirasi warga jarang sekali menjadi bagian yang harus dilibatkan. Itu kan belum menjadi sebuah mekanisme sejak perencanaan, pengawasan sampai pelaksanaan dan bahkan sampai pemanfaatan gitu loh. Kalau sekiranya itu sudah terjadilah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota dengan membangun sarana, nanti ada di situ, ada fasilitas bangunan kan di situ ya. Ini mau tidak mau saya ingin nanya, kepemilikan legal aspek terhadap lapang Merdeka itu, apakah itu kembali kepada pemerintah kota atau masyarakat? Publik, Bang. Ya, artinya aset itu aset pemerintah kota. Itu bukan privat, milik subjek pribadi, tetapi itu adalah aset pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, Bang. Tetapi perlakuan terhadap aset publik, pemerintah tidak bisa semena-mena karena ada undang-undang. Baik pakai perspektif agraria maupun nanti perspektif aset itu loh. Jadi yang penting, Bang, ini kan dia adalah lapangan Merdeka ini sebagai cagar budaya, ini adalah ruang publik, Bang. Nah, artinya Pemko Medan, wali kota, nggak bisa ini dia mengintervensi sepihak. Dia harus melibatkan kita stakeholder ini. Di koalisi ini pun ya ahli masing-masing pasti punya perspektif, Bang. Kita nggak mendikte, Bang. Yang paling baik itu kan kota ini adalah konsensus, Bang. Nggak mungkin ya. Yang kita bangun itu kan masyarakat sipil ini kan memperkuat masyarakat sipil, artinya untuk membangun kota ini adalah berdasarkan konsensus, Bang. Itu yang paling penting. Ini sebenarnya kalau saya dengar nih Pak Miduk ini yang lebih pantas jadi wali kota ini. Pak Miduk, coba ingatkan Pak Wali Kota itu, justru itulah pemikiran sepertinya yang dilakukan oleh mertuanya di Solo. Karena keberhasilan itulah dia kemudian naik ke tingkat nasional. Jadi jangan dulu patah semangat. Ingatkan dia, itulah keberhasilan mertuanya di Solo sana. Maka kemudian itu hasil penelitian dari Yale. Ini bukan saya buat-buat, ya kan? Jadi hasil penelitian, kenapa dia jadi populer, jadi tokoh? Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana menguongke orang lain, menguongke tukang beca, bagaimana pedagang kaki lima dia dekati, diajak ngobrol, dan kemudian baru diambil langkah kebijakan. Menantunya itu tinggal bilang aja, you mau berhasil seperti mertuamu enggak? Kalau tidak, ya ikuti ini, gitu dong. Nyambung itu ya, Pak Bar. Aku juga tadi terkesan, karena peletakan batu pertama itu kan kemarin oleh presiden ya. Ya. Oleh mertua daripada wali kota kita. Oke. Poin besar itu, Bang ya. Nah, dengan kata lain, dia kan ada beban moral juga. Seandainya menantunya nih berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan publik, dia bisa cawe-cawe, dia bisa atur, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mungkin yang sampai ketika sekarang idealisnya begini. Pelaksanaan di lapangan kalau lari, nah, mudah-mudahan dia masih menjabat pada saat itu, dia bisa retul, dia bilang enggak benar ini begini. Gimana itu Pak Burhan? Jadi ginilah, dulu pun menggugat ini adalah kebijakan yang sebelumnya ini juga sepertinya memaksakan diri, maka digugat. Yang kita takutkan kan perencanaannya, walaupun sekarang status cagar budaya sudah ditetapkan pengadilan, ya kan harusnya para pemimpin kota ini ke situ dulu, cagar budaya diletakkan dengan sebenarnya. Dan jika ada rencana berikutnya memang, ini yang perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan supaya tidak terjadi lagi gugatan. Harusnya kan itu, kita capek juga setiap ada kebijakan, harusnya mesti digugat, kan tidak. Tapi ketika itu benar, pasti tidak ada gugatan. Yang kita khawatirkan tadi gitu, Pak, bahwa jangan nanti buat sesuatu, apalagi misalnya ya, membuat
bangunan di bawah itu risikonya kan luar biasa. Ketika dia korek, rupanya salah dalam perencanaan, salah dalam fungsi, salah dalam segala hal, ya kan? Malah orang konstruksi udah mengingatkan lagi, itu hati-hati. Daerah-daerah situ tidak sama seluruh daerah, sehingga ini perlu dari sisi teknis, dari sisi kebijakan ini harus melibatkan semua pihak. Kebijakan tadi kan itu, kemauan masyarakat apa? Dulu udah digugat orang, berarti kan ada kemauan yang tidak benar, sehingga jangan terulang lagi. Secara teknis malah kawan-kawan di institusi teknis udah mengingatkan, itu hati-hati loh buat bunker di bawah, basement di bawah misalnya, nggak mudah, nggak segampang itu. Ini harus memerlukan perhitungan yang matang. Apalagi ini di titik nol, gagal di situ, gagal se-Sumatera Utara ini kan. Itu pusat kota.